kali ini saya akan mendefinisikan pemahaman saya seputar budaya positif. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu materi dari guru penggerak yang penting kita hayati bersama. Kan tadi kita mau menciptakan budaya positif ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu jawab setuju atau setuju dengan beberapa pertanyaan ini. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya Bapak Ibu? Saya setuju. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, tetapi balik lagi hukumannya hukuman seperti apa? Karena hukuman itu ada hukuman yang mendidik, yang positif, ada hukuman yang tidak mendidik atau tidak positif. Selagi hukuman itu positif, itu bisa mendisiplinkan anak. Jadi hukuman itu bukan berarti anak itu merasa terbebani, tapi hukuman yang kita berikan bisa membuat anak itu termotivasi untuk belajar. Motivasinya untuk menjadi lebih baik. Nah, kalau menurut Bu Nisa bagaimana? Tadi Bunda sudah menyampaikan bahwa hukuman itu bisa saja ada dampak positif. Nah, kalau Bu Nisa, saya setuju dengan pendapat Bu Neng, karena sejujurnya untuk hukuman itu kan untuk memberikan efek jerah agar tidak melakukan kesalahan. Nah, bagaimana dari guru tersebut memberikan stimulasi atau hukuman yang memang membuat anak lebih jerah dan juga bisa lebih memperbaiki diri. berarti senada ya Bu. Saya terima kasih Bu Nisa atas pemaparannya. Berarti pembelajaran itu bisa saja menjadi hal yang positif ketika kita mampu menyampaikannya dengan baik ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Berarti mau komentar? Menurut saya hukuman tadi ya, kalau hukuman itu melihat dari dua sisi. Kalau hukuman fisik saya tidak setuju. Kalaupun dia hukuman itu harus dilihat, misalnya hukuman itu membuat dia lebih bagus atau lebih buruk. Atau misalnya dia tidak mengerjakan tugas, itu hukumannya bukan memperparah, tapi membuat bagaimana anak itu bisa mengerjakan tugas. Misalnya memberikan hukuman secara misalnya dia agama Islam, memberikan hukuman misalnya menghafalkan ayat. Berarti dia selain dia memberikan hukuman, dia juga menambah pengetahuan. Kalau hukuman itu Berarti harus ada hal baru atau kebaikan yang didapat oleh siswa ya Bu. Maksudnya bukan cuma menjatuhkan atau membuat mereka sadar, tapi malah mengajaknya untuk menjadi. Berarti kita sudah sepakat bahwa kita tidak bisa mengontrol anak. Kita hanya bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa membuat dia mengarah menjadi lebih baik. Dan Bapak Ibu sudah melakukan itu di kelas dan melihat ada dampak positifnya ketika ada sesuatu yang kita berikan ke mereka, tidak hanya membuat mereka merasa bersalah atau mengetahui kesalahannya saja. Jadi mungkin bahasanya bukan hukuman Bapak Ibu, tapi konsekuensi. Jadi cuma kita saja belum mengenal istilah konsekuensi. Karena yang Bapak Ibu lakukan tadi itu bukan cuma membuat siswa merasa gagal akan diri dia, tapi ingin membuat dia memperbaiki dan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jadi istilah yang itu adalah disebut konsekuensi. Nah, di dalam budaya positif ini, ibu semua, ada yang namanya restitusi. Restitusi ini ialah kondisi di mana tadi seperti Bu Kris bilang, kita ingin membuat murid memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang lebih positif lagi supaya tidak merasa beda dari teman-teman yang lain. Bapak Ibu, untuk melakukan restitusi ini ada 3 langkah. Langkah yang pertama itu disebut sebagai Ibu. Jadi ada yang namanya menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menemui siswa itu merasa salah atau gagal, kita tidak langsung menghakiminya. Seperti Bapak Ibu sudah lakukan, jadi itu namanya kegiatan menstabilkan identitas dia. Jadi kita bisa memulai dengan, nah, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ketika siswa benar-benar itu kan itu berarti dia akan lebih terbuka, lebih termotivasi untuk memperbaiki dan mengubah identitas gagal yang menjadi lebih baik. Saat ini kita membuat siswa mengetahui apa kesalahannya dan apa yang bisa ia lakukan untuk memperbaikinya. Karena kadang-kadang siswa itu berbuat nakal, berbuat kecewa, berbuat tingkah di sekolah itu kadang-kadang karena dia
bosan di kelas, ingin mencari suatu kesenangan, atau ia ya seperti bukan pendidikan, pasti ada siswa yang melampiaskan segala kecewa-kecewa di rumah dengan mencari perhatian orang tua di sekolah. Kita untuk menanyakan keyakinannya. Pada tahapan ini diharapkan siswa itu bisa menemukan solusi dari apa yang dia lakukan, dari kesalahan yang dia lakukan. Anak-anak sebenarnya tahu mereka itu salah dan tahu juga sebenarnya solusinya, cuma kadang-kadang mereka tuh malah berpikir dulu. Nah di sini tugas kita menebalkan lagi dengan menanyakan, sebenarnya orang tuanya kan pasti udah ngajarin tuh hal-hal baik. Nah itu cuma tinggal. Jadi memang yang lebih kita utamakan itu adalah bagaimana membangun kepercayaan diri siswa supaya ia mampu memperbaiki dirinya dan menjadi sebaik-baiknya siswa di sekolah seperti teman-temannya. Ada yang mau cerita bagaimana cara Bapak Ibu sebagai baik wali kelas atau guru kelas atau menangani siswa-siswa yang bermasalah seperti itu? Apakah mungkin sudah melakukan restitusi ini sebelumnya atau sebenarnya belum melakukan tapi pengen mencoba? Saya rasa mungkin sudah melakukan, cuma belum tahu saja bahwa namanya itu restitusi. Adakah yang mau berbagi Bapak Ibu? Karena bagi anak ini kan selalu bajunya udah keluar. Oh, suka jual terus. Terus yang kedua, sering kadang-kadang anak itu yang rajin-rajin tiket itu merasa resah kalau ketika kawannya pakai sepatu ya, sepatu kotor. Jadi ditanya kan, jadi mau kamu seperti apa? Saya ingin menanyakan. Soalnya ibu, kasih ini bu, berapa bu? Kalau pakai sepatu tinggal 2.000, baju keluar tinggal 2.000. Yang lain setuju bu. Nah itu atas tujuan saya hanya memancing, bukan saya menentukan. Saya akan setuju. Dan sekarang itu berlaku di kelas 11 IPS 2. Ketika bajunya keluar, denda 2.000. Ketika pakai sepatu ke dalam kelas, denda 2.000. Pertanyaan saya, apakah itu termasuk saya sebagai wali kelas sebagai penghukum atau termasuk yang mana seperti itu? Oh iya, kalau di situ posisi ibu sebagai pemantau. Itu kan kesepakatan Ya, anak. mereka di kelas ya Bu ya. Dan itu mereka setuju bersama. Iya. Tak ada keberatan waktu itu Iya. kan, tanpa ada intervensi ibu sebagai wali kelas kan. Harus ini nah, itu nggak ada kan. Iya. Berarti itu ibu posisinya pemantau. Dan alhamdulillah Bu Siti sekarang berjalan ketika Bu. Tadi hari ini Bu saya potong bayar 4.000. Kenapa? Dia pakai sepatu tanpa dengan kesadaran anak itu ya aku belum bayar. Dia belum bayar. Jadi gitu udah ada kesadaran diri dari siswa berarti Bu ya. Jadi bukan menghukum Jadi kan? itu bukan hukuman karena dia tidak mau terbebani. Iya. Itu namanya konsekuensi. Jadi yang tadi kita bahas di awal ya Bu ya. Berarti itu ketika mereka enjoy melakukannya dan mau mematuhinya tanpa ada paksaan, tanpa ada intervensi yang keras, itu berarti dia sudah paham dengan konsekuensi yang dia lakukan. Itu sangat tepat Bu ya. Asalkan semua sepakat, saya rasa tidak masalah. Karena memang dari dia saya kan yang mancing. Dan dia itu dia menyetujui dan itu berjalan sampai jadi sudah laporan sekian uang kamu. Kita di Oke, bisa. Bagus. Iya, sama-sama. Kita bagi gue itu nih. Validasi kebutuhan sama menentukan. Ani yang berantem sama temennya cuma masalah nah jadi ada salah paham lah. Jadi ada laporan itu datang ke wali kelas. Wali kelasnya itu bernama Bu Suci. Jadi saat kelas jatuh suci kenapa? kayaknya pengalaman tuh banyak yang Pengalaman pribadi ya Bapak Ibu ya. Kita juga di kelas suci. pasti kelas suci. Kami juga di kelas suci. Jadi ketua kelasnya itu datang memberitahukan kepada Ibu Suci bahwa ada perkalian antara Ani dan Enda akibat tim X. Nah jadi keesokannya maka Bu Suci akan memanggil Ani kalau itu. Ya, jadi bagaimana kabar Ani hari ini? Apakah bahagia? Ani menjawab baik Bu. Nah kira-kira dari percakapan ini ada nggak yang termasuk ke dalam menetralkan identitas, menstabilkan Itu yang mana itu? Apakah Ani merasa menyesal? Apakah yang mana Ibu? Apakah Ani merasa menyesal? Apakah Ani merasa menyesal? Oke itu Bu Reni. apakah bahagia? Apakah kamu bahagia setelah ketemu saya? itu menanyakan kabar ya Bu, jadi kayak menanyakan dulu dia Bagaimana perasaan kamu setelah saat ketemu ketemu saya? Suci itu
masih dalam kondisi emosional Atau tidak. atau sudah netral. Jadi emang pertama menanyakan kabar dulu, baru tadi berani ya. Ada nggak perasaan menyesal? Tanpa air mata sih, sampai semakin ditahan semakin kabur masa. Itu mendapatkan laporan dari ketua kelas mengenai kejadian hari ini di kelas. Ada kayak yang diceritakan kepada ibu. Hasilnya sudah deh. Ya masih awal kan? Iya. Masih awal. Nah kita lanjut lagi, berarti awalnya udah oke Bu ya. Iya. Lanjut ke validitas keyakinan ya Bu ya. Identitas. Apa? Fasilitas identitas. Validasi kebutuhan. Iya, Aduh, validasi itu kebutuhan. mantap tuh. Validasi kebutuhan siswa. Menyesal ibu, ibu sangat bahagia ada mengakui. Kok jadi Adi sih? Salah ya? Ani Ani ya? Ani mengakui rasa menyesal. Itu buktinya Ani mengakui kesalahan dan salah itu adalah manusiawi. Keyakinan. Itu adalah saat kita salah kita akan berhenti. Apa Bu? Keyakinan ya, salah. Yang ketiga, Menurut keyakinan. menanyakan keyakinan. Kalau keyakinan udah nampak dah. Ya. Nah, yang kedua nih, nah, kira-kira gimana ya kalimatnya? Fasilitas kebutuhannya. Yang itu tuh belum kelihatan ya Bu ya? Iya, dia nggak bingung darinya. Itu juga saya lakukan tadi. Suci itu kira-kira keyakinan atau kesepakatan ya Bang? Nah, betul. Jadi pertama kali itu kita pasti bikin yang namanya ke peraturan fakultas. Jadi atau peraturan fakultas nama dengan kesepakatan kelas. Itu kan kesepakatan ya. Nah, cuma karena bahasa dari peraturan itu kadang-kadang terlalu panjang, terlalu ini jadi sekarang tuh ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merujuk kepada nilai-nilai. Misalnya nih, kayak masuk tepat waktu, itu merujuk ke nilai disiplin. Terus menghargai teman sama lain, tidak mencela teman di kelas itu masuk ke keyakinan menghormati. Jadi tuh kita tuh menyimpulkan berbagai macam kalimat positif dari kelas supaya siswa itu lebih mudah mengingat dan menjadikan itu sebagai pegangan diri kelas. Oh, aku anggota kelas 103 dengan nilai keyakinan itu hormat, disiplin. Jadi kan itu tinggal menyenggol anak itu atau mengingatkan ini lebih mudah. Kita udah sepakat sebenarnya dia tuh nggak sengaja juga Iya. kan dia kelalaian itu, tapi Tapi harusnya dia dia minta maaf Iya, sama minta si maaf. Enda. Cuma kan dia ada langsung nggak Bu? Iya. Itu cuma menggiring dia Dia untuk berkata jujur. supaya dia mau Nggak bisa mengakui. validasi kebutuhan itu. Iya betul Bu. Percakapan Bu Suci itu kan. Mungkin sebenarnya udah pernah melakukan. Ada yang mau sharing nggak Pak? Ketika Boleh, saya? boleh Bu Neng. Coba Bu Neng. Baik, saya mengulas itu saya lalu. Dulu saya pernah jadi wali kelas 11 IPS 2. Saya menghadapi dua anak yang memang sangat luar biasa, sampai luar biasa ya, luar biasa. Itu ada Enda Pri dengan Enda Pangratu. Kasusnya seperti itu karena Nanda ini sebenarnya begini, Nanda ini setelah saya amati, setelah saya analisa, saya adakan menjembatani antara dia dan orang tuanya, ternyata Nanda ini punya perasaan dalam dirinya kalau dia itu selalu nomor 2 oleh orang tuanya. Itu perasaan intinya itu. Di tingkah yang aneh-aneh di sekolah itu dia sebagai pelampiasan karena menurutnya ibu dan ayahnya lebih sayang kepada adiknya. Dia di nomor 2 kan. Jadi sehingga dia orangnya keras, temperamental, disinggung sedikit dengan temannya langsung marah. Nah, jadi pernah saya panggil ke sini, saya tanyakan kenapa, dia bilang, "Yalah Bu, kawan-kawan saya tidak ada yang nak care dengan saya. Kamu baik, sekolah di rumah nih, rumah di rumah itu, sekolah di rumah itu." Nah, Ada bahasa kayak gitu. ada bahasa seperti itu. Bang, "Kamu kenapa di rumahmu?" Baru jadi cerita. Kalau ibu kami itu selalu adik, kami ini tidak dianggap ini nih. Jadi itu saya bilang, seharusnya kamu itu introspeksi diri. Kenapa orang tua bisa seperti itu? Yang namanya orang tua itu pasti sama lah sayang pada anak. Kemudian saya panggil orang tua, saya pertemukan antara si anak dan orang tua.
Nah, sebelumnya itu Bu Suci ternyata dia bermusuhan dengan ibunya ini, tidak pergi antara orang tua. Saya sampaikan maksud Nanda, orang tuanya langsung menangis. Nah, kalau tidak seperti itu, bukan melebih-lebihkan, karena adiknya ini memang punya kelebihan, dia sering ikut ke Simpson pula. Nah, jadi biaya-biaya itu mungkin ke adiknya, tapi itu juga ada uang adiknya, itu uang jajannya kita minta begitu. Setelah ibu menceritakan, baru Nanda ini agak sadar, oh seperti itu, akhirnya dia berdamai. Oh, berarti kemarin itu dia salah sangka. Salah sangka perasaan dia tadi, dia menyimpulkan ibu ini lebih sayang ke dia, akhirnya berdamai, mulai agak bagus, di sekolah dia sudah mulai, saya bilang, jadi nak sebenarnya semua orang itu dimanapun kita berada, semua orang itu baik. Ada intinya kembali ke diri kita. Kalau kita baik dengan orang kita kebaikan kita. Itulah juga seperti kalau kamu bisa menghargai temanmu, temanmu akan lebih bisa menghargai kamu. Tapi ketika kamu tidak bisa menghargai temanmu, temanmu juga tidak akan menghargai kamu. Coba mulai dari sekarang kamu tidur. Mulai di kelas itu mulai adem ayem. Ada belajar yang ujungnya memang mungkin kesimpulannya mungkin memang dia sudah rajin di sekolah. Nah, sehingga dia akhirnya menjadi sekolah. Tapi dengan adanya yang saya lakukan itu alhamdulillah ada perubahan positif. Ada anak dia sempat rajin. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian baru bertingkah lagi sampai yang sudah saya sebagai wali kelas saat itu menurut saya nih sudah melakukan mulai dari yang terlembut ya sampai keras, akhirnya sudah sebagai orang tua terkali orang tuanya sudah mungkin debut sudah 4 tahun sudah orang tua itu saya langsung ke kepala sekolah, itu akhirnya barulah dibuatlah surat pengembalian ke orang tua baik di sekolah baik di rumah maupun yang kawan-kawan itu sudah sampai ke kelas ya mungkin yang datang mungkin kita sudah tahu karakter orang, coba kita ikutin dulu. Selagi tidak merugikan kita, is oke kita ikutin. Maunya seperti apa, selagi tidak melanggar HAM kita. Jadi dia mungkin ingin diakui lah pengakuan, kasih sayang. Setelah dia mendapatkan jawaban dari orang tuanya, dari perlakuan yang diberikan kawannya, Anda berubah jauh jelas. Cuma mungkin ada lagi ya. Mungkin ada faktor lain yang tidak bisa ini kan, tidak tahu juga kan. Tapi kalau saya sih tahu, saya pernah berkomunikasi dengan lelaki itu. Kami tahu kalau masalahnya tidak ini potensial. Dia yakin kalau dia itu berharga. Saya meyakinkan kepada dirinya kalau kamu itu berharga. Kamu bangga, kamu ganteng, orang tua kamu mapan, kamu mau lanjut dari mana pun insya Allah bisa. Saya membuat dia yakin kalau dia itu bisa, dan dia juga termasuk anak sebenarnya pintar. Nanda itu bisa mengikuti pembelajaran. Cuman karakter dia yang watak kerasnya itulah. Mungkin itu justru dari dia. Terima kasih Bu Naya atas sharingnya. Jadi memang sebenarnya ketika kita sudah melakukan restitusi tadi di kelas kita, di kelas kita bina atau saat pelajaran, itu akan membuat citra yang positif bagi anak itu. Dia tidak mengalami identitas yang gagal, tapi dia mau untuk bergerak menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Naya atas sharingnya. Kita bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, penghukum dan membuat rasa bersalah itu yang akan membuat siswa menjadi gagal, merasa diri dia tidak bermanfaat. Jadi karena dia merasa berbeda dari yang lain. Sedangkan kalau posisi kontrol sebagai teman dan pemantau, ini juga ada kekurangan Bu. Kalau sebagai teman terus, bisa kurang menghargai, menyepelekan kita sebagai guru. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan satu kesalahan yang fatal yang tidak ada solusinya, tapi mereka ketika mereka sungguh-sungguh dan mau berubah, dia bisa menjadi pribadi dengan citra dia yang lebih positif. Cuma nggak mungkin pula Bu, apalagi kalau kayak Suci, guru baru dan dia guru muda masih belum tentu Suci bisa 100% menjadi manajer. Mungkin kalau kami itu boleh kita selang-seling Bapak Ibu kadang-kadang menjadi teman, tapi tetap bukan teman terus-menerus. Kadang kita menjadi seorang pemantau dan sebagai manajer di perjalanan. Tapi kalau Bapak Ibu senior pasti sudah lebih bisa lagi untuk menjadi posisi sebagai manajer. Bagaimana kita bisa membuat dia menghargai diri dia sendiri, bangga dengan dirinya, dan tahu kalau dia itu bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi Bapak Ibu semua, semoga apa yang sudah kita sharingkan hari ini bisa menjadi langkah kecil bagi kita untuk membuat perubahan-perubahan kecil di kelas kita. Karena memang setiap anak itu unik, setiap anak itu berharga, dan kita hanya perlu menuntut ia sampai ke akhir dia jenjang di SMA ini dalam keadaan selamat dan bahagia. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suci, saya mau